Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfudin, saya dari Fakultas Agama Islam, jurusan Tarbiyah Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, alhamdulillah kita dapat bertemu atau berjumpa lagi dalam rangka thalabul ilmi, dari menuntut ilmu. Di sini sedikit saya akan berbagi tentang mata kuliah Etika Profesi Guru, subtema pembinaan profesi guru. Nah, di sini pembinaan profesi guru dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, pengakuan dan penghargaan profesi guru, dan bagian yang kedua, strategi dasar pembinaan guru. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, pada pembahasan kali ini membahas tentang pembinaan profesi guru. Secara umum, modul ini merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami dalam mempelajari mata kuliah etika profesi guru secara keseluruhan. Di dalam membahas materi pembinaan profesi guru ini dipaparkan penjelasan tentang pengakuan dan penghargaan serta strategi dasar pembinaan guru. Pembinaan guru yang dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, mengingatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian, pengakuan dan penghargaan profesi guru. Nah, mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka pengembangan profesionalisasi guru merupakan kebutuhan. Benar bahwa mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh mutu masukan siswa, sarana prasarana, manajemen, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Dan akan tetapi, seberapa banyak siswa mengalami kemajuan dalam pembelajarannya banyak tergantung pada kepiawaian guru dalam membelajarkan siswa. Apa yang dimaksud dengan guru profesional yang paling tidak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Misalnya, mempunyai komitmen dalam proses belajar siswa, menguasai secara mendalam materi pembelajaran dan cara mengajarnya, mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya, dan merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Nah, penghargaan dan imbalan yang diperoleh tenaga guru sudah barang tentu sesuai dengan seirama dengan pengakuan terhadap statusnya sebagai tenaga kerja yang diangkat oleh pemerintah, merupakan ia memperoleh imbalan gaji seperti pegawai pada umumnya, serta tunjangan jabatan fungsionalnya. Akan tetapi pada umumnya, imbalan penghargaan termaksud hanya diperoleh selama dinas bagi PNS. Setelah pensiun tidak berpraktek seperti profesi lainnya. Di negara-negara maju, meskipun status tenaga profesi kependidikan itu sebagai tenaga bayaran yang diangkat atau belum mandiri, masih banyak jenis imbalan lain yang menunjang kesejahteraan dan pengembangan diri dan kemampuan profesionalnya, seperti kesempatan belajar atau bekerja di negara lain dengan hak imbalan gaji penuh dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pada bagian kedua tentang hak dan kewajiban, pasal 14 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak: 1. Memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan juga memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dan pada dasarnya kehadiran suatu profesi itu pada dasarnya merupakan salah satu atau suatu fenomena sosial atau kemasyarakatan. Nah, hal itu berarti bahwa keberadaan suatu profesi di masyarakat bukan diakui dan diyakini oleh para pengemban profesinya itu semata. Justru diakui dan dirasakan manfaatnya dan kepentingannya oleh masyarakat yang bersangkutan. Dan juga pengakuan terhadap suatu profesi itu dapat pada dasarnya secara implisit mengimplikasikan adanya penghargaan meskipun tidak selalu berarti finansial berupa uang, melainkan dapat juga bahkan terutama mengandung makna status sosial. Tidak mengherankan karenanya banyak dari warga masyarakat terutama golongan menengah yang memandang bahwa menjadi seorang profesional itu merupakan dambaan yang menjanjikan. Wujudnya atau wujud dan derajat besarnya imbalan sebagai manifestasi dari penghargaan tersebut ternyata juga bervariasi tergantung kepada derajat kepuasan yang dirasakan oleh para pengguna jasa pelayanan yang bersangkutan. Wujud mungkin ada yang hanya merupakan sebuah piagam atau pernyataan terima kasih saja. Namun ada juga yang berupa bayaran finansial atau bentuk lainnya. Dalam hal ini, jenis bidang pekerjaan kedinasan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau negara, imbalan pokoknya lazimnya berupa gaji, di samping imbalan keprofesian. Keprofesian apa? Ya yang lazim disebut sebagai tunjangan keahlian atau tunjangan jabatan fungsional yang besarnya sesuai dengan status dan peringkat jabatannya. Sedangkan dalam hal jenis bidang pekerjaannya merupakan sesuatu yang bersifat mandiri, independen gitu. Seperti notaris, akuntan, pengacara, dokter dan sebagainya. Nah, lazimnya ketentuan besarnya imbalan termaksud diatur oleh organisasi asosiasi profesi yang bersangkutan dan berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bagian yang kedua tentang strategi dasar pembinaan guru. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru maupun individu guru sendiri. Menurut Damim, dari perspektif institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting. Namun hal ini lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi, karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Nah, guru
dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Nah, ini profesi guru ini mempunyai tugas utama apa ya, melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, misalkan jelas sekiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan menggunakan arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, oleh peningkatan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru atau pendidik merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan. Misalkan perkembangan iptek, persaingan global bagi lulusan pendidikan, otonomi daerah, dan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP. Yang penting guru harus bisa memanage apa yang diperlukan bagi seorang guru itu. Tidak harus menunggu diberikan dari orang lain atau tidak harus menunggu diperintah oleh lembaga-lembaga tertentu. Ketika ada peluang, guru juga harus bisa memaksimalkan semaksimal mungkin apa yang bisa dia maksimalkan, peluang apa yang bisa dia dapat dari guru. Ya, menjadi guru itu tidak harus menunggu, tapi juga dia harus aktif dalam arti kata apa? Mencari peluang. Nah, banyak juga cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam sistem yang diatur oleh lembaga. Mulyasa menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara on the job training dan in service training. Beberapa model pengembangan guru sengaja dirancang untuk menghadapi pembaharuan pendidikan. Candal mengungkapkan model-model efektif pengembangan kemampuan profesional guru, yaitu model mentoring, model ilmu terapan atau model dari teori ke praktek, dan model inquiry adalah model reflektif. Model mentoring juga adalah model di mana berpengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor pada guru yang kurang berpengalaman. Nah, model ilmu terapan juga merupakan panduan antara hasil riset yang relevan dengan kebutuhan praktis. Model inquiry yaitu pendekatan yang berbasis pada guru harus aktif menjadi peneliti, seperti membaca, bertukar pendapat kepada guru-guru yang lain, melakukan observasi, melakukan analisis kritis, dan merefleksikan pengalaman praktis mereka sekaligus meningkatkannya. Nah, pengembangan profesi keguruan bukan saja hanya memerlukan dukungan program pengembangan yang bersifat luas yang dapat memberikan peluang setiap pengemban profesi guru atau menempuhnya secara luas melalui prosedur yang bersifat multi entry dan atau lintas jalur jenis kategori bidang keahlian. Dan juga paket-paket programnya juga seyogyanya dikembangkan secara luas pula sehingga memberikan peluang kemudahan prosedural dan jika memberikan dorongan yang menggairahkan kepada guru untuk melakukan upaya pengembangan keprofesiannya secara berkelanjutan dengan cara yang bervariasi.
Baik, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah Etika Profesi Guru kali ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, kita sama-sama belajar di sini. Mohon koreksiannya apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih dari saya Mahfudin. Cukup sekian. Wallahumma fiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.